apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kolose yang pertama ayat yang 24 sampai Kolose 2 ayat yang kelima. Jangan berpikiran panjang ya, kita akan membaca 3 ayat saja untuk perikop hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, punyakah kau rahasia yang tersembunyi? Rahasia yang kau tutupi dari mama, papa, dari teman-temanmu, bahkan dari Ibu Yohana. Adakah rahasia yang kau sembunyikan? Pasti ada. Ibu Yohana juga punya rahasia yang disembunyikan. Kira-kira saat orang lain tahu, kamu bagaimana? Wah, pasti rasanya, wah kenapa semua orang tahu ya? Kenapa sampai bocor ya? Tetapi ada satu rahasia yang akhirnya terbuka, padahal sudah tertutup dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dan ini tidak terbuka. Tapi akhirnya rahasia yang tersembunyi terbuka, dan yang merasakan bahagia bukan satu orang, tetapi seluruh dunia merasakan sukacita karena rahasia ini akhirnya terbuka. Nah, kira-kira rahasia itu apa ya? Yuk kita baca ayat 25, 26, dan 27. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada Allah orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia keselamatan ini yang dulu tersembunyi, bahkan para nabi pun tidak tahu, akhirnya terbuka. Lewat apa? Lewat kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, rahasia ini yang tersembunyi ini apa sebenarnya? Ini adalah rahasia keselamatan. Rencana keselamatan Tuhan untuk manusia yang tertutup, yang belum dibukakan. Bahkan orang-orang pun tidak paham tentang rahasia ini. Tetapi setelah kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, rahasia keselamatan terbuka untuk semua orang yang percaya kepadanya. Zaman dulu orang mencari keselamatan dengan cara berbuat baik kepada orang lain, suka memberi, tidak melakukan kejahatan, memberikan persembahan, membawa korban ke rumah Tuhan, membawa kambing domba untuk keselamatannya. Tetapi ternyata itu tidak mendatangkan keselamatan yang sejati. Yang mereka dapat adalah mereka semakin diikat oleh dosa. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang dan Dia mati di kayu salib, keselamatan ini akhirnya diperuntukkan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yesus itulah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, dan rahasia ini terbuka untuk semua orang. Lah, bagaimana caranya supaya rahasia ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk semua orang? Nah, Ibu Yohana selalu bilang bahwa kita ini adalah papan reklame berjalan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita ini agen-agen promosi istilahnya, bagaimana memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum percaya Yesus. Kita sudah percaya Yesus, kita merasakan begitu indahnya bersama Dia. Walaupun hidup kita susah, walaupun kita sakit, saat kita sedih, senang, Tuhan Yesus sepertinya ada di dalam setiap momen hidup kita. Karena saat kita percaya kepadanya, Dia ikut campur dalam hidup kita. Baik di dalam susah atau di dalam senang, di dalam sedih atau tertawa, Tuhan itu ikut campur dan mendatangkan kebaikan buat kita. Saat ini tugas kita adalah rahasia ini harus disebarkan ke orang lain, sehingga yang selamat bukan hanya kita, tetapi orang lain pun merasakan keselamatan itu dan mengetahui keselamatan itu. Kira-kira bagaimana caranya? Mungkin adik-adik bertanya, aku masih kecil, aku nggak ngerti bagaimana caranya untuk menyebarkan Injil kepada orang lain. Caranya adalah untuk anak-anak, perhatikan baik-baik, jadilah kau anak terang.
mulutmu berkata baik, kelakuan hidupmu baik, tidak membuli, tidak berkata kasar, selalu menolong orang, dan saat engkau melihat temanmu kesusahan, engkau menolongnya, baik secara mungkin menolongnya langsung atau berdoa. Kira-kira kalau engkau melihat orang yang sedih, apa yang kau lakukan? Pasti kau harus, kalau engkau anak Tuhan, pasti engkau akan mendekat dan berkata, kamu kenapa? Kalau engkau bisa menolongnya langsung, kamu bisa menolongnya. Tetapi kalau tidak, cobalah ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa yuk di dalam nama Yesus ya. Kau berdoa untuk kebaikan temanmu ini. Baik temanmu sudah percaya Yesus atau yang belum percaya Yesus, ajaklah berdoa. Nah, selanjutnya kau ajak dia, bertanya dia, kamu sudah bergereja belum? Kamu sudah ikut sekolah minggu belum? Kalau belum, ajaklah ke gerejamu masing-masing untuk merasakan betapa baiknya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat persekutuan. Nah, sekarang kau sudah tahu nih bagaimana cara menyebarkan rahasia yang tersembunyi ini. Sekarang siapa yang mau menyebarkan rahasia ini kepada orang lain? Rahasia ini bukan tersembunyi lagi, tapi sudah terbuka dan untuk keselamatan semua orang. Ibu Yohana minggu lalu ngasih challenge. Sekarang Ibu Yohana juga kasih challenge ke kalian. Hari ini yang sudah mendengarkan ini, mari kau berbuat baiklah kepada satu orang. Berdoalah untuk satu orang yang menurutmu dia belum mengenal Yesus, atau memang dia orang Kristen tetapi dia belum bergereja. Berdoalah untuk mereka. Setelah itu dekati dia dengan baik. Dekati pelan-pelan, jadilah teman, jadilah orang yang menyenangkan bagi dia, tetapi dengan tulus ya. Terus ajaklah ke gereja. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengabarkan kabar baik kepada orang itu. Siapa yang mau ikut challenge-nya Ibu Yona? Puji nama Tuhan. Hari ini rahasia yang tersembunyi itu sudah diberitakan padamu, padaku, pada keluarga kita. Dan saatnya semua orang harus mengerti bahwa rahasia yang tersembunyi di abad-abad ini sudah dibukakan di dalam Kristus. Dan keselamatan ini untuk semua orang. Mengapa kita harus selamat? Karena kita adalah anak-anak Tuhan dan iblis, dosa tidak boleh lagi membawa kita ke dalam neraka, dalam kebinasaan. Nah, adik-adik, sekarang semangat untuk memberitakan Injil ya. Injil di dalam siapa? Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa menjadi pekabar Injil, baik dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Ajari kami untuk berani dan berkata jujur dan bekali diri kami dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus,